Juhyok dan yang lainnya tidak dapat berkata apa-apa, ternyata seorang wanita yang baru disummon oleh Juhyok. Gyeon mengeluarkan lonceng dan pedangnya. Gyeon berjanji akan mendukung Juhyok dengan segenap kekuatannya. Dengan melihat perlengkapan Gyeon, Juhyok dapat menebak kalau Gyeon adalah seorang syaman. Tiba-tiba saja Gyeon mengarahkan pedangnya ke arah Kosek dan berkata, "Dasar rakyat jelata. Beraninya kamu menatap dirinya, seorang suci dengan tatapan jahat. Anggap saja ini peringatan. Melihat kecantikannya dengan niat jahat akan menerima hukuman dari surga." Tapi saat Gyeon berbalik dan melihat Juhyok, dan Gyeon memberikan izin kepada Juhyok untuk melihatnya sesuka hati. Walaupun sifat Gyeon sedikit keras, Juhyok memakluminya karena rank Gyeon adalah S rank. Dan sepertinya ada hierarki, walaupun Kosek dan Gyeon mempunyai rank yang sama. Juhyok penasaran, apakah ritual yang dia lakukan sebelumnya mempengaruhi summon. Kemudian Juhyok dibawa masuk untuk melihat ingatan masa lalu Gyeon. Gyeon adalah anak dari Mujong, Emperor Heavenly Empire. Dididik menjadi syaman sedari kecil, Tuan Putri menjadi syaman di Heavenly Empire. Setelah Emperor Mujong meninggal, adik Gyeon mewarisi tahta, tapi segera dibunuh oleh pamannya yang memberontak dan mengambil tahta. Terbakar oleh amarah, Gyeon bersumpah akan membalaskan dendam dan melakukan ritual kutukan kematian. Paman Gyeon menggunakan segala cara untuk menangkal balas dendam keponakannya, menempatkan berbagai macam pelindung magic di seluruh istana, bahkan mempersiapkan tumbal kutukan kematian untuk menggantikan tempatnya. Mau bagaimanapun juga, Gyeon berguru dengan orang suci Empire dan menjadi syaman terbaik di generasinya. Tidak ada satupun yang dapat menghentikan kutukan yang dirapalkan oleh Gyeon. Tapi menggunakan kutukan untuk balas dendam adalah bertentangan dengan kehendak surga. Balas dendam Gyeon berhasil, tapi kutukannya berbalik menyerangnya dan mengakhiri kehidupan Gyeon yang singkat. Setelah itu Juhyok berbincang-bincang dengan Gyeon. Mereka membicarakan tentang sejarah dari kerajaan Heavenly Empire. Setelah beberapa informasi, Juhyok dapat memastikan kalau dunia Gyeon berasal dari dimensi paralel yang berbeda. Saat akan melanjutkan perbincangan, Juhyok merasa kelaparan karena dia sudah berpuasa sejak kemarin. Juhyok pun berencana akan membuatkan Indomie untuk semuanya. Gyeon yang melihat para summon bersantai, sedangkan Juhyok yang sibuk mempersiapkan makanan, mengamuk dan memarahi para summon yang kurang ajar karena membiarkan Juhyok yang bekerja. Tapi Kosek mengandalkan ranknya yang setara dengan Gyeon, tidak menerima perkataan Gyeon. Gyeon yang sudah naik pitam, mengancam akan merapalkan kutukan kepada Kosek jika berani melawan. Kosek yang takut akan kutukan segera bergerak dan mengajak Meatball juga untuk mempersiapkan masakan. Saat memasuki lantai ke-30, Juhyok melihat Gyeon yang dapat menjaga Kosek dari berlaku semena-mena. Bahkan Gyeon memarahi Kosek yang meminta Juhyok untuk diam, tidak berburu sama sekali. Tapi Gyeon yang melihat kesungguhan Kosek dan Meatball yang sungguh-sungguh menjaga Juhyok, memuji mereka tahu diri dan serius menjaga keselamatan Juhyok. Dengan demikian hierarki tertinggi para summon untuk saat ini dipegang oleh Gyeon. Saat para monster bermunculan, Juhyok penasaran akan seperti apa seorang syaman bertarung. Gyeon mengeluarkan portable speaker dan peralatan lainnya. Gyeon menyalakan speakernya dan mulai membacakan mantra. Saat mantranya selesai, tubuh Meatball membesar, kulitnya menjadi keras seperti besi, dan kekuatannya bertambah beberapa kali lipat. Sedangkan untuk Kosek, seluruh inderanya menajam dan kecepatannya bertambah lebih cepat. Juhyok juga merasakan kekuatannya bertambah, dan para monster menjadi lebih lambat. Ternyata Gyeon dapat merapalkan buff dan debuff secara bersamaan. Juhyok yang merasa bertambah kuat, tidak dapat menahan lagi gejolak dalam dirinya untuk melawan monster. Tapi Gyeon menahan Juhyok dan berkata, akan lebih baik jika Juhyok membiarkan para summon yang bertarung saja. Juhyok cukup duduk tenang dan menonton mereka saja. Tidak perlu bagi Juhyok bertarung bersama para rakyat jelata. Itu sangat tidak pantas. Saat itu Juhyok mulai merasa tidak enak, dan akhirnya Juhyok tidak bertarung melawan satupun monster. Melihat Juhyok yang mengamuk, Gyeon mengeluarkan muka sedihnya dan meneteskan air mata. Sambil menangis Gyeon berkata, dirinya hanya takut kalau ia akan kehilangan Juhyok. Mengapa juga dirinya selalu kehilangan orang di sekitarnya? Mendengar perkataan Gyeon, Juhyok merasa seperti orang bodoh saja.
Gion kehilangan ayahnya di saat dia masih kecil, dihianati oleh pamannya, dan adik kecilnya meninggal. Saat Gion merapalkan kutukan kematian, dia pasti sudah tahu akan mati. Seorang gadis yang kehilangan segalanya di masa lalu. Para summon bukanlah sekedar anak buah berdasarkan ranking. Mereka juga manusia dengan perasaan dan emosi. Mungkin saja Gion berlagak kuat untuk menyembunyikan kelemahannya. Kosek dan Meatball terlihat bahagia sudah menyelesaikan misi dengan sempurna. Kosek pun menanyakan mengapa Juhyok tidak ikut bertarung. Melihat Gion yang menangis, Kosek menyangka Juhyok memarahi Gion karena sudah memperlakukan dirinya dengan tidak baik. Gion kembali memarahi Kosek yang sudah berani menghampiri Juhyok dengan tubuh kotor dipenuhi darah monster. Saat mereka kembali, Juhyok mendapatkan hadiah lagi setelah mengumpulkan 30 Platinum Badge. Juhyok mendapatkan an item skill cooldown reset ticket, item yang dapat mereset cooldown dari random summon. Tapi Juhyok melihat kekuatan para summon yang sepertinya cukup untuk sekarang, menyimpan kembali item itu untuk digunakan di saat situasinya memburuk. Rumah kediaman Yu Chulmin di Jepang. Chulmin sedang menonton berita tentang penyelesaian Tower Korea lantai 63 oleh Namgun. Item dengan Holy Attribute sudah muncul, Holy Sword adalah kunci untuk mengalahkan Undead. Jika kita dapat menetralkan Dark Aura, monster Undead tidak ada bedanya dengan monster biasa. Dengan deadline lantai 66 yang semakin mendekat, para penduduk mulai cemas semenjak ditinggal Yu Chulmin ke Jepang. Tapi para penduduk tidak perlu cemas lagi, kita akan menyelesaikan lantai 66 dalam sebulan. Dan juga, kita akan menyewakan Holy Sword ke seluruh dunia. Kita juga perlu memberitahu publik kalau kita tidak akan menyewakan kepada negara tempat Yu Chulmin berafiliasi. Mendengar itu Chulmin menjadi emosi dan menghancurkan televisi di hadapannya. Sembari menginjak-injak televisi, Chulmin berkata, jika ada item seperti itu, Korea seharusnya membantu dirinya. Ia sendiri yang akan menyelesaikan lantai 60-an. Tiba-tiba manajer asosiasi datang dan memberitahu Chulmin kalau para petinggi ingin menyelesaikan lantai 57 secepatnya. Semenjak Jepang berada dalam situasi yang kurang baik, di mana Jepang tidak diperbolehkan meminjam Holy Sword. Chulmin setuju untuk segera menyelesaikan lantai 57 keesokan harinya, dan juga dia akan melakukan live broadcasting. Saat manajer pergi meninggalkan Chulmin, dia berniat untuk membunuh orang yang menemukan Holy Sword. Juhyok melihat berita terpanas yang sedang ramai dibicarakan orang-orang saat ini. Pencapaian Namgun menyelesaikan tower menggunakan Holy Sword. Kemunculan item pertama dengan Holy Attribute. Pertanyaan tentang siapa pemilik sesungguhnya dari Holy Sword. Dan juga penyelesaian rank S++ berturut-turut sebanyak 30 kali. Juhyok tersipu malu melihat semua berita yang berhubungan dengannya. Tak berselang lama, pesanan makanan Juhyok tiba, 10 baskom es krim premium. Sebelumnya ia hanya bisa menelan ludah setiap kali melihatnya, sekarang ia membeli 10 baskom es krim itu. 1 miliar won akan segera masuk ke dalam rekeningnya, jadi berbelanja seperti ini bukan masalah. Dan ada satu hal lagi yang berubah semenjak kedatangan Gion, jika ia tidak mengambil suapan pertama, para summon tidak boleh makan. Melihat yang lainnya makan dengan barbar, Gion berkata, kelakuan para rakyat jelata ini sudah di luar nalar. Bagi orang yang mengetahui etika, tidak peduli seberapa senang hati mereka, harus dapat menahannya tanpa mengungkapkan emosinya. Tapi saat Gion mengambil suapan pertama, ekspresinya langsung berubah kegirangan. Kosek yang melihat ekspresi Gion langsung mengatakan kalau Gion munafik. Sebelum waktu summonnya berakhir, Gion menanyakan apakah Juhyok membutuhkan ritual keberuntungan atau mengusir nasib buruk. Atau mungkin ada hal yang mengganggu pikiran Juhyok belakangan ini. Kosek pun angkat bicara, menceritakan seorang bajingan yang bernama Yu Chulmin. Setelah mendengar cerita Kosek, Gion terbakar amarah dan berkata, sungguh aksi yang memalukan. Seseorang dengan kekuatan besar seharusnya mengabdi kepada negara dan menjaga kedamaian. Ini sangat tidak bisa diterima. Ia tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Ia meminta barang yang pernah Chulmin gunakan sebelumnya. Juhyok mengatakan, merapalkan kutukan kematian akan sangat beresiko. Ia sangat tidak setuju, karena Gion bisa saja terluka. Gion mengatakan, ia tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa bersyukurnya atas perhatian Juhyok. Tapi kutukan yang akan ia rapalkan bukanlah kutukan kematian.
ia akan mengirimkan karma. Jika karma terkirim, konsekuensinya akan diterima cepat atau lambat. Tergantung seberapa baik atau jahat yang Chulmin lakukan, akan benar-benar ditentukan berdasarkan hukum dari surga. Juhyok tidak perlu khawatir, ia tidak akan membuat seseorang terluka atau semacamnya. Setelah beberapa lama menunggu, Kosek kembali dan membawakan remote TV yang dulunya digunakan oleh Chulmin. Tidaklah sulit menemukan barang bekas Chulmin, semenjak Chulmin pergi dengan terburu-buru dan meninggalkan barang-barangnya di rumah lamanya di Korea. Gion mengeluarkan pisau dan menyayat jarinya dan merapalkan karma melalui remote itu. Setelah selesai, Gion berkata, "Sekarang kita akan menyerahkannya kepada penghakiman dari surga. Jika dosanya ringan, itu akan berakhir dengan kemalangan kecil. Jika dosa Chulmin sangat berat, kemalangan besar akan menimpanya dengan keras." Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.